Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini saya mau bercerita tentang Archer's Paradox. Oke teman-teman, Alhamdulillah. Seringkali ya kita mendengar ada istilah Archer's Paradox dalam panahan. Beberapa kali juga saya melihat di postingan di grup-grup tentang penggunaan istilah Archer's Paradox dalam percakapan yang digunakan oleh teman-teman kita sesama pemanah. Itu yang seringkali mereka katakan bahwasanya Archer's Paradox maknanya adalah anak panah yang meliak-liuk, kata mereka seperti itu. Hanya saja ini adalah makna yang salah daripada pengertian Archer's Paradox itu sendiri. Pertama perlu kita pahami apa sih arti daripada Archer's Paradox. Pertama, paradoks ini apa? Paradoks secara makna adalah situasi di mana teori dengan kenyataannya kok beda. Secara teori harusnya begini, tapi kenyataannya kok begini. Ini dinamakan dengan istilah paradoks. Misal, sedekah itu membuat kaya atau membuat miskin. Secara teori, bersedekah harusnya memiskinkan kita karena uang kita keluarkan. Tapi secara kenyataannya, dalam agama kita Islam diyakini bersedekah itu malah menyuburkan rezeki, malah menambah ternyata gitu loh. Ini disebut dengan paradoks. Harusnya begini, teorinya begini, tapi kok kenyataannya begini. Seperti itu kurang lebih. Oke, hari ini saya mau menjelaskan makna Archer's Paradox ini dengan penjelasan gambar biar lebih bisa kita pahami. Oke. Jika ini adalah handle sebuah busur, teman-teman. Kemudian ini adalah titik string. Kalau bisa kita pahami, kemudian ini anak panah, misal. Oke, ini anak panah. Ini adalah posisi ketika sebelum ditarik atau di draw. Kemudian ketika titik ini, busur kita tarik, seorang pemanah drawing sebuah busur ke titik ini, anggap saja panjang ini 28 inci atau berapa ya. Ini hanya permisalan yang kurang lebih maknanya seperti itu. Kemudian kita buat gambar. Oke. Ini adalah titik ketika busur kita tarik ke belakang. Ini lebih dekat gambarnya. Pertama, ini adalah posisi handle. Ini adalah posisi titik knock ketika sebelum di draw. Ini titik ketika di drawing. Ini posisi anak panah ketika sebelum ditarik. Ini adalah posisi anak panah ketika setelah ditarik. Oke, paham sampai di sini ya. Kemudian teman-teman, posisi target di mana ini? Posisi target. Maka posisi target secara umum berada di sini ketika kita membidik. Ini adalah posisi target. Oke, paham sampai di sini? Bagi kita pengguna mata dominan kanan, maka posisi membidik kita, ini kita di sini, pipi kita, mata kita akan membidik di sini seiring dengan posisi anak panah ketika kita tarik. Ini ujung, ini target. Oke, sampai di situ mengerti ya? Hanya saja ketika anak panah kita lepaskan dari titik ini, lepas, dorong, anak panah terlepas dari string, terlepas daripada titik knock adalah di titik ini. Jadi anak panah tidak terlepas dari string di sini, melainkan dari sini. Ketika sampai di titik ini, maka anak panah terlontar. Secara teori, harusnya anak panah pergi ke titik ini. Tapi secara praktek, anak panah mengikuti titik yang ini. Melaju ke target dengan benar, seperti itu kurang lebih. Inilah yang disebut dengan istilah Archer's Paradox. Secara teori, ketika anak panah dilepas, kita membidik ini adalah titik bidik. Sama sudutnya dengan anak panah ketika kita menarik. Oke? Ini adalah target. Ini target. Ini adalah posisi
ketika anak panah lepas daripada string. Ketika dia terlontar di titik yang ini, yang seharusnya dia mengarah ke sini. Tapi kenyataannya dia mengarah ke sini. Lalu kenapa hal demikian bisa terjadi? Itulah penyebabnya adalah ero yang meliak-liuk tadi. Faktor ero yang meliak-liuk menyebabkan pada titik ini dia akan seperti ini, pada titik ini dia akan seperti ini, hingga ke target. Itulah penyebab daripada Archer's Paradox. Jadi Archer's Paradox bukan ero yang meliak-liuk ini. Bukan ini yang dimaknai dengan Archer's Paradox. Tapi Archer's Paradox adalah situasi di mana secara teori harusnya ero melenceng ke sini, tapi secara praktek dia tepat mengenai sasaran, mengikuti arah bidikan ketika kita menarik. Sementara titik ero terlepas daripada busur adalah di titik ini. Di titik ini, titik terakhir string, maka ero dilontarkan. Secara teori harusnya melenceng ke sini karena sesuai dengan arah anak panah. Tapi secara praktek tepat ke sasaran. Efek daripada ero yang meliak-liuk tadi. Ero yang meliak-liuk menyebabkan dia menghindar daripada handle dan menyebabkan arahnya tepat ke target. Di sanalah fungsi daripada spine sebenarnya. Spine tingkat kelenturan anak panah yang cocok dengan busur, dengan power busur. Sehingga anak panah yang kaku, dia akan mengikuti ini. Anak panah yang kaku, dia akan mengikuti titik yang ini. Maka seringkali anak panah yang kaku itu melenceng ke kanan, teman-teman. Anak panah yang terlalu lentur, dia akan sampai ke sini biasanya. Tidak sesuai dengan target. Semua tentu bisa diakali, bisa dikondisikan. Itulah kemarin ada peributan di mana itu bisa diakali dengan katra. Anak panah yang kaku seperti ini bisa diakali dengan menggunakan katra sehingga dia tetap melonceng, sehingga dia tetap mengarah ke target. Anak panah yang terlalu lentur, kita bisa ubah bidikan dan sebagainya. Oke, itu adalah makna daripada Archer's Paradox secara arti, secara maksud. Jadi Archer's Paradox bukan ero yang meliak-liuk, melainkan satu situasi di mana anak panah secara teori harusnya mengarah ke sini, tapi secara praktek mengarah ke target yang kita bidik sesuai dengan arah bidikan ketika kita mendraw. Bukan sesuai dengan arah bidikan ketika posisi terakhir anak panah terlepas daripada busur. Oke? Sekian penjelasan tentang Archer's Paradox, semoga bisa difahami. Assalamualaikum.